Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, viral di media sosial pertemuan antara Bapak Jokowi, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Pak SBY di pesta pernikahan anak Hatta Rajasa, dan membuat Ibu Megawati dan anak-anak Banteng dan anak-anak Abah makin kepanasan. Karena akibat dari pertemuan tersebut, mendadak tiba-tiba Ibu Megawati keluar negeri. Tapi saya yakin bahwa Ibu Megawati keluar negeri bukan untuk menghindari pesta pernikahan anak Hatta Rajasa ataupun menghindari untuk bertemu dengan Pak SBY, akan tetapi mungkin memang ada agenda yang sangat penting yang kemudian harus memaksakan Ibu Megawati ke luar negeri. Nah, dalam video ini juga ada pernyataan yang sangat menarik dari Opung Luhut Binsar Panjaitan yang kemudian mempertegas bahwa jangan dendam, jangan memelihara rasa sakit hati, apalagi dendam terhadap seseorang, karena itu akan membuat Anda semakin terjungkal, semakin nyungsep, dan semakin panas dingin. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Kutip dari tribunnews.com, dalam kunjungannya ini Megawati didampingi putranya M. Rizky Pratama dan putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ketua Umum PDIP tersebut terlihat mengenakan jaket dan syal berwarna hitam saat tiba di Bandara Ciampino, Roma pada malam hari yang sama waktu setempat. Megawati dan rombongan disambut kedatangannya oleh Duta Besar RI untuk Tata Suci Vatikan, Michelle Trias Kucahyono. Ini sosok negarawan yang sangat kita idolakan. Tidak salah mereka pernah menjadi presiden Indonesia, Pak SBY, dan Bapak Presiden Prabowo. Mantap. Anak Abah dan Banteng itu pasti banasan. Mau apa, mampir ke Solo, dia mau cawe-cawe. Bukan saya. Cawe-cawe bahasa apa sih, Pak? Masih Jawa. Bahasa anak Banteng itu, Pak Jenderal. Cawe-cawe. Obama, tempohari Obama. Cawe-cawe lagi. Biasa. Kemarin juga warga negara yang bertanggung jawab. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak. Aduh, cawe-cawe sama Pak SBY. Oh, kalau itu saya percaya mystery of life. Saya percaya destiny. Jadi untuk itu, kamu kerja keras saja. Buat baik. Bangun pertemanan. Jangan pernah dendam sama orang. Jangan pernah benci sama orang. Dengar ini. Hidup itu betul-betul anak-anak Abah, anak-anak Banteng. Perlu ada kemarahan yang berlebihan, cemburuan berlebihan, excited yang berlebihan. Kamu kerja keras, be yourself. Belajar, bantu orang kalau kamu bisa bantu. Ibu Mega, alhamdulillah Ibu Mega, dari atas ini kita bisa lihat, walaupun ada juga sebagian yang tangannya bukan nomor 3, tapi datangnya ke acara Ganjar Mahfud. Orang-orang MKR itu juga. Terima kasih bansos, diterima atau enggak? Kalau ada yang kasih bansos, diterima atau enggak? Terima. Pilihnya nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Tapi bohong. Megawati minta Jokowi bubarkan KPK karena sudah tidak efektif. Sip, mantap pisan Bu. Kalau boleh menambahkan atensinya Bu, bubarkan juga partai-partai yang menjadi sarang para koruptor ya. Nah, seperti partai yang anggotanya korupsi tapi sampai saat ini dekat tewas Bu, jadi bui-buinya. Terus partai yang anggotanya mengkorupsi dana bansos itu Bu ya, tolong dibubarkan juga sampai naheula tuh Inilah mereka para presiden kita. Presiden pertama memimpin 22 tahun, kedua 32 tahun, ketiga hanya 1 tahun, keempat hanya 2 tahun, kelima 3 tahun, keenam 10 tahun,
ke-7 10 tahun, dan ke-8 baru saja terpilih. Ya, di antara presiden-presiden kita ini, siapakah yang punya jiwa pendamai? Ya, siapakah yang punya jiwa yang mau berbaikan pasti satu bukan dengan Mas yang lain? Ya, dan negara kita adalah negara persatuan, menjunjung perdamaian supaya bisa bersatu. Tetapi jika seorang presiden tidak mau saling memaafkan, maka apakah itu pantas dicontoh? Mari kita lihat dari mereka ini, siapakah yang punya jiwa bermusuhan dari para presiden-presiden kita ini. Kenapa SBY dengan Mbak Mega tidak akur? Ini ada kaitannya dengan kontestasi politik pada sekitar 2003 sampai dengan 2004. Sebelum tahun itu, yakni ketika Mbak Mega tampil menjadi presiden tahun 2001, sebenarnya hubungan antara SBY dengan Mbak Mega itu sangat akrab. Tokoh pertama yang diminta menghadap Presiden Megawati adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sudah membayangkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi salah satu menteri utama di dalam kabinet Megawati yang akan disusun. Nah, persoalannya adalah bahwa Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai ambisi-ambisi politik tersendiri, dan ambisi itu absah. Susilo Bambang Yudhoyono mencita-citakan dirinya menjadi presiden, siapapun lawannya. Nah, pada tahun 2001, sebelum Kiai Abdurrahman Wahid digantikan oleh Mbak Megawati, saya pernah mengatakan kepada SBY ketika itu dia menjadi menteri perminyakan, Mas, saya katakan pada waktu itu di kantornya, Anda bisa menjadi pemimpin puncak di Indonesia. SBY menjawab, iya katanya, tetapi tidak sekarang. Tangannya memang menunjuk ke atas. Maksudnya menunjuk ke atas itu adalah kepada Kiai Abdurrahman Wahid, dan kemudian tahun 2004 menjadi presiden. Tindakan atau ambisi yang absah dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden itu berada di luar ekspektasi dari Mbak Mega. Karena itu sempat terjadi keriuhan pada tingkat publik karena Mbak Mega itu telah tidak mengundang Susilo Bambang Yudhoyono di dalam rapat-rapat kabinet. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan seakan-akan perbedaan pandangan antara SBY dengan Mbak Mega itu adalah bersifat ideologis. Sebenarnya tidak. Harus kemudian saya ingatkan kembali bahwa pada dasarnya antara Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan relatif membagi pandangan yang sama secara ideologis, yakni sama-sama partai nasionalis dan sama-sama kemudian memandang agama sebagai sesuatu yang penting di dalam dunia politik. Kendati pun PDIP kurang artikulatif di dalam membicarakan agama untuk tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan politik mereka. Ketidaksesuaian antara kedua tokoh besar ini lebih bersifat teknikal daripada persoalan ideologis. Ya, kesamaan ideologis itu bisa mengikat, bisa membuat kedua belah pihak mengungkapkan rasa simpati satu sama juga ya guys ya. Ada juga yang Kalau bukan dia yang jadi presiden, yang disutradarai atau orangnya jadi presiden, kayaknya bayar dari orang Papua masa ini iya. untuk anak-anak RT 16 RW 24 lihat tim keinginan sendiri nggak di sini? Ya, pastinya. bahwa Mbak yang dari Papua, Mbak, gimana pengunjung yang datang ke rumah Pak Jokowi itu settingan. Nih, Gimana? simak ini. Senang nggak? Senang. Posting terus biar RT 16 RW 24 makin minyak turunnya, justru makin tidak minyak turunnya. Papua ke Solo. Ya. Jadi jam berapa tadi menunggu? Ya, 11 lebih. Ini udah jam berapa masih menunggu? Jam 1:30. Jam 1:30. Setia menunggu ya? Iya. Kan ada orang yang bilang tadi kalau orang ke sini itu ada yang nyuruh, ada yang nyeteng, ada yang bayar. Pendapat seperti apa, Bu? Kalau saya Ada yang bayar enggak? mau bayar nggak? Bayar sendiri sampai sini. Keinginan sendiri ya? Iya, keinginan sendiri. Wah, melihat suasana rumah Pak Jokowi ini pasti membuat anak-anak partai makin kepanasan gitu ya. Mau ketemu sama bapak mau foto. Gimana perasaannya? Duga-duga.
Dasar nih. Nggak karuan gitu. Iya, nggak Saya karuan. juga sebenarnya mau ketemuan sama saya jauh. Ini karunia dari Allah menurut saya. Seperti doa Mbah Mun, Mbak Zubair Maimun. Ini satu hal yang muskil. Tapi mungkin karena beliau wali Allah, dikabulkan Allah. Dia berdoa sebelum wafat, ya Allah, jadikanlah Prabowo dan Jokowi untuk saling mengasihi. Ini Saat patut itu didengar sama anak-anak apa ini? doa tadi terlihat terdengar tidak mungkin terjadi. Itu doa Mbah Maimun. Siapa yang menyangka Pak Prabowo mau masuk dalam kabinet? Betul. Siapa yang menyangka tiba-tiba Pak Prabowo minta Gibran, putranya Pak Jokowi, jadi wakilnya? Wakil Presiden. Nah, kalau bicara spiritual, saya mau mengutip tadi Mbah Maimun Zubair berdoa sebelum beliau wafat pada saat naik haji, ya Allah, jadikanlah Prabowo dan Jokowi orang yang saling mengasihi. Sesuatu yang mustahil untuk didengar oleh itu, tapi buat Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Saudara tahu kan, saya ini lawannya Pak Jokowi. Betul. 2 kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana. Kurus begitu, ya. Tapi mungkin karena kurus, beliau energik. Tidak pernah berhenti. Kalau saya datang ke istana rapat, beliau sudah 3 pertemuan sebelum saya datang. Dulu banyak yang mengejek saya bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Demikian ada beberapa video yang sangat menarik untuk kita simak dan kita tonton, karena ada beberapa pesan penting yang mesti kita jadikan sebagai modal untuk tetap menjalani hidup, bahwa jangan pernah memelihara rasa sakit hati, jangan pernah memelihara dendam, tetaplah memperkuat tali silaturahim sesama anak bangsa, karena apa yang dicontohkan oleh Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu merupakan sikap kenegarawan yang diperlihatkan untuk bahu-membahu membangun bangsa ini. Dan anak-anak Abah, anak-anak Banteng, agar segera menyadari dirinya supaya kalian tidak makin terjungkal, tidak semakin tersesat. Nah, demikian. Terima kasih. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.